Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Hai Sherries. Kali ini aku mau ajak kalian nih untuk bikin yang seger-seger. Mau dinikmati saat musim hujan ataupun musim panas, beneran senikmat itu. Kuah kaldu yang gurih dinikmati saat masih panas-panas, ditambah dengan kondimen yang crunchy, kriuk, dan pastinya beraneka ragam tekstur ya teman-teman. Karena kita akan bikin bakwan kawi yang komplit banget sampai ke sambal-sambalnya. Cocok banget nih jadi santapan keluarga. Dan kalau mau tahu gimana cara bikinnya, yuk merapat kita bikin sama-sama. Pertama-tama di sini akan kita masukkan tepung tapioka ke dalam bowl. Kemudian ini kita pastikan sudah diayak dulu ya teman-teman supaya nggak ada yang bergerindil. Masukkan juga tepung terigu, seasoning dengan garam, kaldu bubuk, boleh diganti kaldu jamur, kemudian lada bubuk, bawang goreng, boleh pakai bawang putih powder ya. Kemudian daun bawang yang sudah diiris kecil. Kemudian gunakan centong ataupun spatula. Ini akan kita aduk sampai semuanya tercampur rata dulu ya. Kalau sudah, sekarang kita akan tuangkan air panas yang benar-benar mendidih ya teman-teman. Jadi jangan hanya sekedar panas aja, supaya nanti adonan yang terbentuk itu perfect. Kalau misalkan hanya sekedar panas ataupun dia hangat, nanti adonannya jadi kurang bagus. So, aku sarankan pakai air yang benar-benar mendidih. Ini kita lakukan secara bertahap ya, supaya adonannya nanti juga nggak terlalu lembek. Campur semuanya hingga membentuk konsistensi yang seperti ini ya. Nggak terlalu lembek, tapi juga nggak terlalu padat. Ini penting banget untuk bikin batagor yang dia itu kriuk, tapi nggak alot. Nah, kalau sudah, sekarang kita siapkan tahu. Aku gunakan tahu coklat ya teman-teman, karena di rumah adanya stok tahu coklat. Jadi aku pakai aja. Ini bisa pakai yang sudah bentuknya segitiga ataupun yang kotak. Kita akan bagi jadi dua seperti ini. Lalu bagian tengahnya itu harus kita kurangi isinya ya. Bisa ditambahkan ke adonan. Tapi kalau misalkan teman-teman pakai tahu coklat yang kopong, maka bisa langsung diisikan aja adonannya. Seperti ini. Boleh lebih banyak sesuai selera aja, tapi kalau aku pribadi karena pengen hasilnya yang lebih banyak, jadi cukup seperti ini aja. Kita lakukan proses ini sampai semua tahunya terisi dan kita akan lanjut ke proses berikutnya. Oke, ini dia hasilnya teman-teman, semua tahu yang sudah terisi. Kemudian kita akan menghaluskan bumbu yaitu bawang putih, bawang merah, dan juga tambahkan dengan sedikit minyak goreng. Ini kita blender aja ya hingga halus seperti ini. Kemudian aku akan bikin juga untuk bumbu sambalnya. Cukup tambahkan bawang putih, cabai rawit merah, kemudian tambahkan dengan air. Ini juga akan kita haluskan sampai benar-benar halus. Nah, seperti ini. Kalau sudah, sekarang untuk bumbu yang pertama kita haluskan tadi, masukkan ke dalam panci. Jadi ini yang isinya bawang putih dan juga bawang merah serta minyak goreng ya. Kita akan tumis nih, tapi aku akan tambahkan dengan sedikit lagi minyak supaya nggak kering ya. Kita tumis sampai nanti aroma harumnya keluar serta berubah warna sedikit kecoklatan. Nah, supaya makin harum dan flavorful, aku tambahkan juga dengan lada bubuk. Karena ini kalau bawang putih ditumis bersama lada bubuk, itu Masya Allah aromanya enak banget, sedep gitu ya. Jadi cita rasanya pun makin istimewa dan bakalan hangat. Karena kita akan bikin untuk kuah bakwan kawinya nih. So, sekarang kita tinggal masukkan aja air sebanyak 2000 ml atau 2 liter ya. Kalau teman-teman mau bikin lebih banyak, tentu tinggal disesuaikan aja jumlah dan komposisi dari bumbu-bumbu atau seasoningnya. Nah, di sini aku akan tambahkan dengan bumbu instan kuah bakso ya teman-teman, karena memang aku bikin yang satet-satet aja, serta pakai bahan-bahan yang ada. Ini aku tetap tambahkan dengan kaldu bubuk, boleh diganti dengan kaldu jamur, kemudian MSG sedikit, supaya nanti makin gurih, karena gurihnya beda ya kalau kita pakainya MSG. Serta garam, nah tentu ini disesuaikan lagi dengan cita rasa lidah masing-masing ya. Tapi aku sarankan enggak ditambahkan, tapi kalau misalkan mau dikurangi, itu akan lebih bagus lagi. Jadi biar enggak terlalu tinggi untuk kadar garamnya. Tinggal kita masak hingga kuah bakwan kawi ini mendidih ya. Kalau misalkan mau lebih flavorful lagi, teman-teman bisa tambahkan dengan balungan sapi ini biar makin istimewa.
So, ini udah selesai nih teman-teman, tinggal kita sisihkan dulu. Next, kita akan masak bumbu sambalnya tadi yang sudah kita haluskan ya. Jadi untuk sambalnya sendiri juga sangat simple banget bahan-bahannya, karena kita mau hasilnya kayak yang dijual abang-abang. Nah, udah deh, tinggal kita masukkan aja ke dalam panci, tambahkan dengan air, tunggu hingga mendidih. Jadi nggak perlu seasoning ya, tapi kalau misalkan mau ditambah garam sedikit aja juga boleh. Lalu di sini aku akan goreng batagornya ya. Jadi untuk adonan yang pertama kali kita bikin tadi untuk jadi isian tahu, itu kita masukkan juga ke dalam pangsit ya teman-teman. Tapi karena videonya korup, jadi nggak bisa aku tampilin di video kali ini. Sehingga prosesnya tadi waktu kita membagi kulit pangsit dan diisikan dengan adonan, ini behind the scene aja ya. Nah tinggal kita goreng aja ke dalam minyak yang sudah benar-benar panas, tunggu hingga kecoklatan atau kuning keemasan ya. Jangan sampai benar-benar coklat karena nanti setelah kita tiriskan pun masih terjadi proses pemasakan. Jadi biar nggak sangat gelap warnanya. Kemudian selanjutnya aku siapkan kukusan dan ini mau aku olesi dengan sedikit minyak goreng. Kita akan mulai kukus mengkukus. Aduh, bahasanya cukup aneh ya. Nah, ini untuk adonan isian tahu dan juga batagornya. Kita akan bentuk yang polosan juga ya, karena kalau kita beli bakwan kawi kan biasanya dia ada tuh yang bentuknya bulat tapi bukan bulat sempurna. Kemudian diisikan ke pangsit yang kukus serta pangsit yang kering ya, atau yang pangsit goreng. Nah, jadi udah deh untuk yang dikukus, tinggal kita bentuk aja. Ini yang bentuknya polosan, aku hanya bikin 4 buah aja ya, karena untuk menghabiskan adonannya. Nah, kemudian kita masukkan juga pangsit yang berisi adonan untuk kita kukus. Kemudian tahu isi, seperti ini tinggal kita tata aja ya, biar rapi, biar kelihatan cantik. Jadi tentu bisa teman-teman nanti sesuaikan aja. Kemudian aku tambahkan juga dengan bakso. Nah, untuk resep baksonya sendiri, teman-teman bisa cek di kolom deskripsi atau cek aja di beranda aku ya, udah pernah aku share. Tinggal kita kukus aja deh teman-teman sampai matang kayak gini. Tuh, Masya Allah, ini aromanya enak banget seriusan. Bahkan dengan resep ini teman-teman udah bisa nih buka usaha di rumah bakwan kawi yang pastinya insya Allah bakalan laris manis karena seenak itu, seseger itu. Udah deh, tinggal nanti kita plating aja ya. Teman-teman bisa jadikan ini sebagai ide bisnis rumahan, seperti hanya menjual untuk batagor keringnya aja, karena itu bisa dikombin jadi beraneka ragam makanan seperti seblak, kemudian batagor yang menggunakan saus kacang seperti itu, dan lain sebagainya ya. So, this is gonna be really nice, good, and yummy. Semoga resep bakwan kawi komplit ini bisa bermanfaat ya ke teman-teman, bisa dipraktekkan di rumah dan jadi ide usaha juga sehingga insya Allah bisa meningkatkan income kita. Nah, di sini aku mau potong-potong ya karena mau aku nikmati nih, jadi aku siapin aja platingannya. Kita akan masukkan semua jenisnya ya ke dalam mangkok karena ini biar bakwan kawinya beneran sekomplit itu. Mau yang kukus ataupun yang kering harus kita tambahkan semua pokoknya. Nah, ini dijual 5 ribuan aja, Masya Allah udah insya Allah untung banyak ya. Oke, teman-teman, ini dia udah kita masukkan untuk perkawiannya. Lalu, di sini aku akan tambahkan juga tentunya dengan bakso. Nah, biar makin istimewa, jangan lupa daun bawang. Dan kalau ada bawang goreng, makin nikmat lagi loh. Aku tambahkan juga dengan sambal yang udah kita bikin tadi. Mau sebanyak apapun, yang penting bisa enak ya. Karena aku pecinta pedas nih teman-teman. Tinggal kita tuangkan aja kuahnya yang dalam kondisi panas-panas. Duh, Masya Allah, aromanya enak banget. Dan ini udah menggugah selera banget ya. Aku biasanya tambahkan dengan saus sambal dan juga kecap manis. Terus, udah deh, ini tinggal kita aduk aja sampai semuanya tercampur merata tuh. Warnanya udah cantik banget ya teman-teman. Udah persis banget yang dijual abang-abang. Insya Allah dijamin bakalan berhasil kalau ngikutin resep ini dan step by stepnya sampai selesai. Udah deh, selamat mencoba dan selamat menikmati bersama anggota keluarga yang insya Allah pasti pada suka semua. So, see you on my next video. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. I hope you gonna love this so much. Bye, Cherries. Terima kasih. Don't forget to give me like, comment, share, and subscribe ya. Bye-bye.